Teman lama bertemu. Bab 533. Mendengar suara ini, Ferdian pun terkejut. Segera dia pun teringat siapa itu. Ternyata kamu ya? Sudah begitu lama tidak bertemu. Sekarang kamu di mana? Orang yang ada di balik telepon berkata, minggu lalu baru kembali. Dengar dari teman kamu juga sedang di Pasir Bumi. Jadi aku pun menelponmu menanyakan apakah ingin keluar minum. Kamu sedang di Pasir Bumi? Ferdian sangat terkejut. Apakah aku ada di Pasir Bumi sangat aneh? Keluarlah, sampai jumpa di bar. Baiklah, Ferdian langsung menyetujuinya. Bertepatan dia juga perlu menghindari Arila yang terus bertanya padanya. Dan juga harus memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Alkohol kadang benar-benar adalah barang yang bagus. Dia bisa menghilangkan rasa seseorang, membuat orang melupakan semua masalah untuk sementara. Berhenti. Ferdian menyuruh supir menurunkannya. Kamu mau pergi kemana, Kak? Arila masih belum mendapatkan rekaman itu. Tidak begitu ingin membiarkannya pergi. Tapi dia juga tahu kalau dia tidak bisa menghentikannya. Aku mengajak teman lamaku bertemu. Malam ini aku mungkin tidak pulang. Kamu tidak perlu menungguku lagi. Ferdian tidak melihat Arila, langsung turun dari mobil dan menutup pintu lalu pergi. Arila membalikkan kepala melihat Ferdian naik ke sebuah taksi. Setelah berpikir, dia berkata, Paman, tolong kamu putar arah. Kita ikuti dia dulu. Keadaan Ferdian beberapa hari ini sangatlah aneh. Dia harus mengetahui apa masalahnya. Tidak boleh membiarkannya terus seperti ini. Tempat orang itu mengajak Ferdian bertemu adalah bar terkenal di Pasir Bumi. Jalan bar. Jalan itu ada banyak bar kecil. Bar itu sangat kecil, tapi ada banyak jenis bir. Orang yang menjalankan bar datang dari berbagai negara di dunia. Semua jenis kulit juga ada. Ingin melihat wanita seperti apapun juga ada. Ferdian pernah sekolah di luar negeri selama beberapa tahun. Pengetahuannya sangat luas dan pemaaf. Tapi dia juga mempelajari kepribadian orang barat yang sangat terbuka. Tempat seperti klub dan bar, dulu saat sekolah di luar negeri, dia sangat sering mengunjunginya. Mengajak beberapa teman untuk keluar minum. Kalau melihat wanita yang disukai pun digoda. Kalau orang itu bersedia, malam hari mereka pun akan bermalam bersama. Hal itu sudah sangat sering terjadi. Dulu Ferdian sering mengatakan, hidup ini sangat pendek, harus dinikmati. Hidup ini di dunia memiliki begitu banyak wanita cantik. Bisa berhubungan dengan berapa juga tidak apa-apa. Tapi perlahan menyadari betapa menyenangkan pun hanyalah tubuh. Setiap kali melakukannya, hatinya merasa sangat kosong. Perlahan dia pun menjadi semakin sering pergi ke klub dan bar. Dan mungkin karena semakin tua, dia mulai merasa bosan dengan kehidupan bebas seperti itu. Dia juga berharap di sisinya ada orang yang bisa memperhatikannya. Orang yang mengerti dirinya. Dua orang saling bersandar dan bergandeng tangan seumur hidup. Tapi setelah begitu lama, dia tetap tidak menemukan wanita itu. Atau mungkin setiap dia melihat seorang wanita, dia selalu bisa membaca pikiran orang itu. Saat otak seorang wanita dengan jelas berada di hadapannya, dia juga tidak ada keinginan untuk mengejar orang itu lagi. Saat sedang melamun, waktu selalu lewat dengan begitu cepat. Ferdian mengira taksi barusan melewati 1 kali lampu merah. Namun supir taksi malah mengatakan kalau dia sudah sampai di jalan bar.
Setelah membayar, dia menarik napas dan melihat tokoh yang mulai sibuk itu. Dalam hatinya, ada sebuah perasaan yang tidak bisa dia deskripsikan. "Ferdian, sini!" Dari tidak jauh, ada seorang pria yang tampan melambaikan tangan pada Ferdian. "Halo Tuan, lama tidak bertemu." Ferdian sudah melihatnya, tersenyum dan berjalan ke arahnya. Mereka berdua mengetos dengan kepalan tangan. Adalah cara mereka saling menyapa selama ini. Ferdian tersenyum lalu berkata, "Tidak menduga begitu lama tidak bertemu kamu, masih begitu saja, masih begitu tampan. Kelihatannya masih ada banyak wanita yang tergila-gila padamu, kan?" Tuan Martin berkata, "Mengatakan ini aku juga menyesal. Tidak tahu apakah karena wanita yang menyukaiku sudah terlalu banyak atau bagaimana. Tanpa sadar sampai sekarang, aku masih saja sendiri." "Tidak perlu buru-buru, masih ada yang menemani. Tapi kalau mengatakan tampan, aku tidak bisa dibandingkan dengan Abraham," mengatakan Carson. Tuan Martin pun terlihat sangat kagum. "Dulu saat kita semua muncul bersama, wanita mana yang bukan duluan melihatnya? Hanya saja dia sangat dingin, tidak suka berbicara. Wanita begitu antusias dan dia malah tidak menghiraukan mereka. Jadi hanya bisa mencari kita untuk mendapatkan kenyamanan." Tiba-tiba mengungkit soal Carson. Wajah Ferdian langsung berubah. Sama sekali tidak menyambung ucapannya. "Ada apa? Apakah kamu dan Abraham ada masalah?" tanya Tuan Martin. "Aku mana berani mencari masalah dengannya." Ferdian mendengus lalu berkata, "Dia sebagai pemimpin grup SS. Kalau aku mencari masalah dengannya, bukannya dia langsung menginjakku mati." "Sebenarnya apa yang terjadi?" Tuan Martin menepuk bahu Ferdian. "Jangan katakan antara kalian tidak ada masalah. Kita adalah teman. Kalau benar-benar tidak ada masalah, kamu tidak mungkin mengatakannya seperti itu, kan?" "Kamu mengajakku bertemu, jangan terus mengungkitnya." Ferdian berjalan ke depan dan berkata lagi, "Kita sudah begitu lama tidak bertemu. Ayo minum. Tidak mabuk, tidak pulang." "Ayo, tidak mabuk, tidak pulang." Ferdian tidak ingin mengatakannya. Tuan Martin juga tidak ingin bertanya lagi. Karena dia tahu Ferdian sekarang tidak ingin mengatakannya. Tapi setelah minum banyak, dia pasti akan mengatakannya. "Tapi kenapa kamu tiba-tiba kembali?" tanya Ferdian memalingkan kepala melihatnya. "Aku ingat, kamu pernah mengatakan kalau kamu tidak akan kembali meneruskan bisnis ayahmu itu." "Lahir di keluarga sepertiku, ada banyak hal yang harus dipaksakan. Kalau aku tidak kembali, maka aku hanya bisa melihat putra dari istri kedua yang meneruskannya. Aku memang bisa tidak pulang ke rumah, tapi ibuku tidak bisa. Seumur hidup ini, dia akan terus mengikuti ayahku. Hidup adalah orangnya ayahku. Mati pun adalah hantunya. Walaupun ayahku sudah melakukan banyak kesalahan padanya, tapi perasaannya pada ayahku tidak pernah berubah." Membicarakan masalah keluarganya yang tidak jelas, Tuan Martin pun sama sekali tidak terlihat sedih. Mungkin dia sudah terbiasa. "Ya, setiap keluarga pasti ada kesulitan sendiri." Ferdian lagi-lagi menghela napas. "Kita semua selalu hidup di dalam beberapa harapan orang lain. Orang memang begitu, selalu melihat sisi baiknya seseorang. Selalu mengira orang lain hidup lebih baik dari kita. Namun tidak tahu kalau diri kita sendiri juga adalah orang yang dikagumi orang lain."
Walaupun ayah dan ibumu begitu cepat meninggal, tetapi selama ini kamu hidup dengan bebas. Ingin melakukan apapun, tidak ada yang akan memperdulikanmu. Jangan mengungkit masalah keluarga lagi. Ayo minum. Masalah ayahnya, Ferdian tidak ingin membiarkan orang lain mengetahuinya. Dia masuk ke sebuah bar dan Tuan Martin juga mengikutinya. Tapi di saat mereka masuk ke bar, tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan membalikkan kepala melihat ke pinggir jalan. Tatapannya bertemu dengan Arila yang sedang duduk di dalam mobil dan sedang memperhatikan mereka. Arila tidak yakin apakah Ferdian melihatnya atau tidak. Tapi saat tatapannya melihat ke arahnya, sekujur tubuhnya pun merasa tidak nyaman. Walaupun dia hanya melihat sejenak, lalu mengikuti Ferdian masuk ke bar. Arila menepuk dada dan menenangkan diri. Henry itu benar-benar seperti dewa yang selalu muncul di sisi orang yang berhubungan dengannya.